Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 6. Ngelantur lu. Gue datang dari rumah ke sini mau pinjem motor lu, dan gue dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh obat-obatan atau minuman. Lebay lu, ngapain di sini? Tadi kan gue bilang mau pinjem motor. Sebelah alis Bian menukik. Emang motor lu kemana? Fikra membuang napas kasar. Motor ada di garasi rumah, cuma kuncinya yang kagak ada. Motor gue nggak bisa dipinjemin. Bian berjalan meninggalkan kamar itu menuju dapur dan dibuntuti oleh Fikra. Jadi lo milih gue kasih tahu mami sama papa nih soal si Hanin? Gue berisik. No, kuncinya di kamar. Tapi ingat, lo jangan bilang siapa-siapa. Gue cuma bantuin tuh cewek doang, gak lebih. Fikra menatap penuh curiga. Terus tadi bilang dikasih enak apa? Dasar otak ngeres. Sono deh pergi, berisik, tahu gue mau lanjut tidur. Bian meneguk habis setengah botol air mineral lalu masuk ke dalam kamarnya. Ia tadi sudah memberitahu password pada Hanin. Gadis itu pergi ke toko pakaian yang jaraknya sangat dekat dari apartemen. 10 menit lagi juga mungkin akan kembali. Pulang kuliah gue balik lagi ke sini, sesi wawancara belum beres. Belum sempat bantal mengenai Fikro, pintu kamar sudah tertutup lebih dulu. Tawa lelaki itu terdengar nyaring membuat Bian mendengus kesal. Untung yang gesrek cuma satu, kalau dua-duanya pecah pala gue. Gumam Bian lalu menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Hanin tidak berlama-lama, berada di toko pakaian, hanya membeli 3 pasang baju dan celana yang harganya 100.000 dapat 3. Tidak lupa membeli dalaman juga. Ia tidak tahu sampai kapan akan tinggal di tempat Bian, tapi berharap secepatnya ia pergi dari sana. Apalagi dirinya juga harus sekolah. Jika sekolah, Hanin masih berani, karena salah satu tempat yang tidak akan mungkin didatangi oleh para preman itu adalah sekolahnya. Ia akan masuk sekolah besok. Uang yang dipinjamkan Bian masih tersisa banyak dan bisa digunakan untuk ongkosnya ke sekolah. Loh, si Om terbang kemana lagi? Saat kembali ke apartemen, ia tidak melihat lagi Bian yang tertidur di sofa. Ia tidak ambil pusing dan memilih untuk mencuci baju-baju itu agar bisa segera dipakai. Semua peralatan mandi di sana lengkap, jadi Hanin pun tidak usah membeli. Setelah selesai mencuci baju, ia menjemurnya. Tadi Bian sudah memberitahu letak untuk tempat menjemur. Gue jadi kayak ibu rumah tangga gini. Tapi ogah punya suami nyebelin macam si Om. Hanin cekikikan lalu berjalan ke dapur untuk lanjut memasak apa yang bisa ia masak. Seharian ia akan bosan lagi karena hanya akan menonton televisi sepanjang hari. Masak mie aja deh. Karena sudah dibebaskan oleh Bian untuk masak, Hanin tidak perlu lagi minta izin. Kurang baik apa lagi coba seorang Bian. Minusnya lelaki itu sangat menyebalkan dari kecil sampai sekarang. Mendengar derap langkah kaki, Hanin langsung menoleh. Om mau sarapan juga, tawar Hanin. Gue diet. Hanin mencibir. Diet kok perutnya buncit? Bian menarik ke atas kaosnya hingga memperlihatkan roti sobek miliknya. Gendut dari mana? Om, jangan nodain mata aku. Hanin menutup matanya dengan kedua tangan. Lebay loh. Bian membuka lemari penyimpanan dan mengambil makanan ringan simpanannya. Katanya diet. Gue diet kalau gak hilap. Hanin geleng-geleng kepala. Udah ngeselin, tukang marah-marah, mesum pula. Cewek malang mana yang nantinya jadi istri? Bian tidak akan khawatir jika Fikra menceritakan soal Hanin pada orang tua mereka. Padahal ia cerita pada Mami Safa pun tidak masalah. Namun yang menjadi ketakutan Bian hanya dinikahkan dengan Hanin. Bisa perang dunia setiap hari jika ia menikah dengan gadis ingusan yang super cerewet itu.
Jadwal Bian kali ini hanya meeting di luar. Setelah itu tidak ada lagi. Ia akan langsung pulang. Sebelum tadi pergi, Bian sudah mengganti password apartemennya karena takut nanti ada penyusup lagi seperti Fikra. Del, bisa serius nggak? Dela menongak menatap Bian. Apa? Mukanya jangan dicakep-cakepin gitu. Saya gampang jatuh cinta soalnya. Senyum malu-malu tersungging di bibir Dela. Wajah gadis itu bahkan merah padam setiap mendapatkan gombalan dari Bian. Lelaki satu ini memang selalu paling bisa membuat para wanita kelepek-kelepek. Kecuali Hanin tentunya. Bawaannya pasti sensi jika berdekatan dengan gadis itu. Bapak bisa aja, balas Dela sambil geleng-geleng kepala. Ia sebenarnya tidak pernah terlalu menanggapi karena sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh Om Arsen. Apalagi Dela memang memiliki kekasih. Ia tidak mungkin silau hanya karena ketampanan dan juga kekayaan seorang Bian. Ponsel Dela berdering. Angkat aja, ujar Bian mengizinkan. Mereka baru saja selesai meeting. Iya bu. Bian di situ kan? Iya, baru saja selesai meeting. Tahan Bian di sana, saya ke sana sekarang. Baik bu. Sambungan telepon terputus. Bian menghembuskan napas panjang. Tahu jika omanya yang menelpon Dela. Santai aja, saya nggak bakalan kabur kok, ucap Bian lalu meraih cangkir kopi dan menyesapnya. Setelah hampir 1 jam menunggu, Om Marati akhirnya datang. Kamu boleh pulang duluan, langsung ke rumah aja, nggak usah ke kantor. Kamu juga harus istirahat biar besok wajahnya makin bersinar. Om Marati memukul Bian dengan tasnya. Kebiasaan. Sekali-kali Oma. Oma Rati mendelik. Bukannya kamu udah punya calon, masih aja ngembali cewek lain. Dahi Bian mengerinyit. Calon apaan sih Oma? Fikra bilang kamu udah punya calon. Katanya mau dikenali ke Oma. Tapi karena Oma gak sabar, Oma aja yang langsung datangi kamu. Mana kenali calon kamu itu ke Oma? Mata Bian membulat sempurna. Asem memang si Fikra ini. Kenapa malah kemak-kamit gitu? Fikra cuma bercanda Oma. Kalau udah calon nanti juga aku kenali ke Oma kok. Santai aja. Nggak ada santai-santai ya. Pokoknya minggu ini kamu harus kenali ke Oma. Kalau enggak, suka nggak suka kamu harus nikah sama perempuan pilihan Oma. Nggak bisa gitu dong Oma. Oma pamali tahu ngelangkain Kak Ivi yang belum nikah. Bian memberikan alasan. Ivi emang udah jelas mau nikah nanti setelah kuliah. Lah kamu malah sibuk godain cewek sana sini. Bian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia akan membuat perhitungan pada Fikra. Beraninya adiknya itu membocorkan ini pada Om Marati. Jika sudah sampai pada telinga Mami Safa, semuanya akan menjadi semakin kacau. Ya udah, kalau Kak Ivi udah nikah baru giliran aku. Oma nggak percaya. Berapa kali kamu udah bohongin Oma? Bian menghembuskan napas kasar. Iya, nanti kalau memarnya dia udah hilang aku... Memar apa? Bian meringis karena tidak menyaring lebih dulu kata-katanya. Ia keceplosan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kalau dinikahkan ini gimana ini? Jadi penasaran gimana kelanjutan dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.